Perkenalkan, nama saya Jinda Nenohai. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, jelaskan hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar, mengajar, dan pembelajaran saling berkaitan satu sama dengan yang lain. Seperti yang kita ketahui, bahwa belajar dapat dilakukan secara individu atau interaksi satu arah. Belajar merupakan suatu proses yang tanpa kita sadari berjalan terus-menerus dari kita lahir hingga akhir hayat. Sama hal dengan mengajar. Apabila pendidik pasif dalam menyampaikan informasi, sedangkan peserta didik tidak merespon apa saja yang diinformasikan, maka hal tersebut juga dapat disebut interaksi satu arah. Lain halnya dengan pembelajaran. Pembelajaran dapat terjadi apabila ada proses timbal balik dari belajar mengajar, yaitu adanya interaksi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Apabila pendidik pasif dalam menyampaikan informasi, sedangkan peserta didik tidak merespon apa saja yang diinformasikan, maka hal tersebut juga dapat disebut interaksi satu arah. Nomor 2, jelaskan jenis-jenis dan prinsip belajar. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar isyarat. Tidak semua reaksi spontan seseorang terhadap stimulus sebenarnya. Yang kedua, belajar stimulus respon. Belajar ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Contohnya, guru memberikan pertanyaan tentang perkalian, siswa memberikan respon kepada guru dengan menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, belajar konsep. Belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu untuk membuat konsep. Yang berikut prinsip belajar. Perhatian atau motivasi. Motivasi dapat bersifat internal, artinya dari diri sendiri. Dapat juga bersifat eksternal, yakni dari luar atau dari diri orang lain. Baik, nomor 3, jelaskan pandangan teori behavioristik tentang guru, siswa, dan tujuan pendidikan. Stimulus dan respon, bagaimana guru mengarahkan, mendidik, dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dan bagaimana tanggapan atau reaksi siswa terhadap arahan yang diberikan oleh stimulus atau guru. Nomor 4, jelaskan kelebihan dari teori belajar behavioristik. Kelebihan teori behavioristik dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya sehingga mendapatkan apa yang diterima siswa atau respon yang baik. Nomor 5, jelaskan tahapan pembentukan pengetahuan menurut Piaget. Yang pertama, inteligensi adalah suatu bentuk ke arah mana semua struktur yang menghasilkan persepsi kebiasaan. Yang kedua, skema. Skema adalah struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru. Yang keempat, akomodasi adalah pembentukan skema baru atau mengubah skema yang lama. Hal ini karena dalam menghadapi pengalaman baru. Nomor 6, jelaskan pandangan teori konstruktivisme tentang tujuan pendidikan
kurikulum, proses pembelajaran, guru dan siswa. Yang pertama, tujuan pendidikan kurikulum membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan, dan kreatif. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran harus aktif mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri. Nomor 7, dalam teori kognitif, proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Jelaskan perbedaan asimilasi dan akomodasi. Perbedaan antara asimilasi dan akomodasi. Yang pertama, definisi. Asimilasi adalah proses adaptasi di mana pengetahuan baru dimasukkan ke dalam skema yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah proses adaptasi di mana skema yang sudah ada diubah agar sesuai dengan pengetahuan baru. Yang kedua, skema. Dalam asimilasi, skema tidak diubah, hanya dimodifikasi. Yang kedua, diakomodasi. Skema diubah, skema baru dapat dikembangkan. Yang berikut, proses. Asimilasi adalah proses yang lambat dan bertahap, sedangkan akomodasi tiba-tiba berubah. Ide baru. Asimilasi terjadi ketika ada ide dan konsep serupa, sedangkan akomodasi terjadi ketika ada ide-ide yang saling bertentangan. Nomor 8, jelaskan pandangan teori humanisme tentang guru, siswa, dan tujuan pendidikan. Memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif atau membuat kesimpulan dari sebuah jawaban, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Jelaskan perbedaan teori humanistik dan teori behavioristik. Teori behaviorisme lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia, sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Nomor 10, jelaskan piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Piramida pengetahuan yang pertama, aktualisasi diri.